Keesokan harinya ketika si tukang perahu kembali ke tempat itu, dia mendapati Minokichi terduduk lesu di samping jasad Mozaku yang dingin membeku. Minokichi terlihat begitu sedih dan merasa sangat terpukul dengan kejadian yang dialaminya semalam. Mereka pun segera kembali ke desa dan memakamkan Mozaku. Minokichi berusaha mengembalikan keberanian dan semangat hidupnya lagi. Dan beberapa hari sesudahnya dia sudah terlihat kembali pada aktivitasnya semula. Setiap hari pergi ke hutan mencari kayu bakar lalu menjualnya di desa. Namun peristiwa malam itu dengan si wanita salju masih terus membekas dalam hatinya, dan dia terus menyimpan kisah itu rapat-rapat, tidak pernah menceritakan hal itu pada siapapun juga. Hari berganti hari, musim pun datang silih berganti. Tahun demi tahun pun berlalu berganti jumlah bilangan. Kini Minokichi telah tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa yang gagah dan tampan. Suatu senja di musim dingin ketika Minokichi dalam perjalanan pulang setelah menjual kayu bakar di pasar, dia bertemu dengan seorang gadis di tengah perjalanannya. Gadis itu terlihat sangat cantik dan anggun. Tinggi semampai dan langsing. Sedap dipandang mata. Gadis itu menyapa Minokichi. "Selamat sore." "Selamat sore," jawab Minokichi. "Maaf, Tuan. Saya mau numpang tanya apakah ada penginapan di desa ini? Saya mau menginap barang semalam saja." "Oh, setahu saya tidak ada penginapan di desa ini. Maklumlah di sini hanyalah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kalau boleh tahu, kemanakah tujuan Nona?" Minokichi balik bertanya. "Aduh, gimana ya?" Gadis itu terlihat cemas. "Saya mau pergi ke Edo, Tokyo, mencari famili yang tinggal di sana. Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu, jadi sekarang saya sebatang kara tidak punya sanak saudara. Satu-satunya famili yang saya punya katanya tinggal di Edo. Meskipun saya juga tidak tahu pasti di mana alamat mereka tinggal, tapi saya yakin akan menemukan mereka di sana. Saya harus pergi menemui mereka karena hanya merekalah keluarga yang saya punya." Suaranya terdengar sedih. Sebaiknya bagaimana, ya? Kalau saya lanjutkan perjalanan pasti akan kemalaman di jalan, dan tentunya akan sangat berbahaya bagi keselamatan saya." Lanjutnya lagi dan raut wajahnya mulai terlihat kebingungan. Kalau Anda mau menginaplah di rumah saya," kata Minokichi menawarkan tempat. "Benarkah?" kata gadis itu dengan wajah sumringah. "Tapi keadaan rumah saya sangat sederhana, tidaklah pantas untuk gadis secantik Nona." "Tidak mengapa, diperbolehkan menumpang semalam saja saya sudah sangat bersyukur." "Terima kasih, Tuan," kata gadis itu sambil membungkukkan badan. "Perkenalkan nama saya, Yuki, Salju." "Tuan siapa?" "Minokichi," jawab Minokichi dengan membungkukkan badan juga. Mereka pun berjalan menuju rumah Minokichi. Di sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Terlihat dari pandangan mata dan pola tingkahnya, mereka berdua saling menyukai satu dengan lainnya. Sesampai di rumah, Minokichi segera memperkenalkan gadis itu kepada ibunya. Ibunya pun menyambut kedatangan Yuki dengan senang hati. Begitu melihat paras wajah Yuki yang cantik jelita, si ibu langsung merasa senang dan tertarik pada Yuki. Dia pun berniat menjodohkan Minokichi dengan Yuki. Sepertinya mereka berdua terlihat saling menyukai dan sangat serasi. Kurasa gadis itu sangatlah pantas menjadi istri Minokichi. Sebaiknya malam ini aku harus berusaha membujuknya untuk membatalkan niatnya pergi ke Edo. Coba nanti kuutarakan niatku pada mereka berdua, gumam sang ibu dalam hati. Sewaktu makan malam bersama si ibu pun membujuk Yuki untuk membatalkan niatnya pergi ke Edo, dan menyatakan niatnya melamar Yuki untuk dinikahkan dengan Minokichi. Ternyata keinginan si ibu tidak bertepuk sebelah tangan. Baik Yuki ataupun Minokichi menyambut baik keinginan sang ibu. Lalu keesokan harinya pun Minokichi dan Yuki melangsungkan pernikahan dengan sederhana. Beberapa tahun pun berlalu, Minokichi dan Yuki telah dikaruniai 10 orang anak laki-laki dan perempuan. Mereka semua tumbuh sehat, terlihat sangat cantik dan tampan seperti orang tua mereka. Mereka sekeluarga terlihat begitu harmonis, saling mengasihi dan menyayangi.
Setelah ibu mertuanya meninggal dunia, Yuki harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seorang diri. Mencuci, memasak, membersihkan rumah dan juga mengurus anak-anaknya dia lakukan sendiri dengan senang hati. Yuki adalah seorang istri dan ibu yang baik. Namun ada satu hal yang terasa aneh pada diri Yuki yang membedakannya dengan wanita lainnya. Meskipun usianya bertambah tua namun anehnya Yuki terlihat tetap muda dan cantik jelita seperti ketika pertama kali dia menginjakkan kakinya di desa ini dahulu. Hingga suatu malam di musim dingin ketika anak-anak mereka sudah tidur terlelap semuanya. Minokichi memandang Yuki yang sedang menyulam baju dengan penerangan lampu lampion. Memandangmu menyulam di situ dengan cahaya lampu yang menyinari wajah ayumu, mengingatkanku pada sebuah peristiwa mengerikan yang pernah kualami ketika usiaku masih belasan tahun lalu. Waktu itu aku melihat seorang wanita berbaju putih yang sangat cantik dan wajahnya benar-benar mirip dengan wajahmu. Ah, bukan mirip tetapi sama persis dirimu. Lalu, tanya Yuki tanpa mengalihkan pandangannya dari baju yang disulamnya, apakah kau melihatnya dengan jelas? Tolong ceritakan tentang wanita itu. Minokichi pun mulai menceritakan malam yang mengerikan yang pernah dialaminya di gubuk tukang perahu beberapa puluh tahun yang lalu. Tentang wanita berbaju putih yang cantik jelita, yang berdiri tepat di depannya, tersenyum dan berbisik kepadanya. Juga tentang kematian si tua Mosaku yang membeku menjadi es. Entah dalam keadaan terjaga atau tidur, hingga kini bayang-bayang wanita itu selalu mengusikku. Dan aku merasa wajahnya benar-benar sama persis dengan dirimu. Tentu bedanya adalah dia bukan manusia sepertimu, dia adalah hantu atau apalah. Hingga kini pun aku sendiri tak tahu siapa dia. Aku sendiri masih tidak yakin apakah yang kualami hanyalah mimpi buruk ataukah aku benar-benar telah bertemu dengan si wanita salju. Sungguh, aku benar-benar takut pada dirinya. Apa? Wanita salju, kata Yuki sambil melempar baju sulamannya. Dia lalu bangkit menghampiri tempat Minokichi duduk. Yuki pun membungkukkan badan dan melekatkan wajahnya tepat di hadapan Minokichi. Apakah seperti ini wajah wanita itu? Pandang baik-baik suamiku. Pandang diriku baik-baik, ucapnya dengan suara berbisik. Tiba-tiba wajah Yuki berubah semakin putih, tatapan matanya sedingin salju dan bibirnya mulai hitam membiru. Tiba-tiba angin sedingin salju berhembus masuk ke dalam kamar Minokichi menebarkan aroma khas musim dingin. Kini Yuki telah kembali ke wujud aslinya sebagai wanita salju dengan pakaian serba putih. Oh, kau, pekik Minokichi tertahan, terasa seperti ada batu besar yang menyumbat tenggorokannya. Inilah diriku yang sesungguhnya. Inilah wujudku. Akulah Yuki si wanita salju itu. Kau telah melanggar janjimu, Minokichi. Bukankah dulu aku sudah berkata bila kau ceritakan kisah itu pada seseorang maka aku akan datang untuk membunuhmu? Sudah terlalu lama aku menantikan saat ini, Minokichi. Dan malam ini aku akan benar-benar membunuhmu, kata Yuki lirih setengah berbisik. Tangannya yang putih dan sedingin salju telah mencengkeram leher Minokichi dan siap untuk mencekiknya. Dia tatap wajah Minokichi dalam-dalam. Yuki. Jangan lakukan. Yuki, kata Minokichi tersendat-sendat ketakutan. Yuki. Sadarlah. Aku ini suamimu. Bapak dari anak-anakmu. Tiba-tiba wajah Yuki terlihat sayu. Dia pun berujar lirih dengan suara serak tersendat. Sungguh. Saat ini aku benar-benar tak sanggup melakukannya. Aku tak sanggup membunuhmu, suamiku. Butiran-butiran bening air mata mulai jatuh membasahi pipi Yuki. Selama ini kau telah menjadi suami yang baik dan sangat menyayangiku. Kau juga telah memberiku 10 orang anak yang tampan dan cantik. Bagaimana mungkin aku sanggup membunuhmu? Inilah waktu perpisahan kita, Minokichi. Tolong jaga dan rawat anak-anak kita dengan baik. Yuki, teriak Minokichi, jangan pergi. Yuki terlihat semakin pucat dan memutih. Tubuhnya membeku seperti es, lalu perlahan-lahan mulai melebur dalam kabut bercahaya putih dan lenyap dari hadapan Minokichi. Sejak saat itu Yuki si wanita salju tidak pernah terlihat lagi.